waktu dulu kalau dari mananya sebenarnya karena ini virus nggak kasat mata ya, kita nggak tahu persisnya ya. Cuman memang saat itu aku memang lagi banyak ketemu orang-orang saat itu, dan kemudian mulai nggak enak badan gitu. Jadi saat itu aku gejalanya mulai dari batuk kering nonstop, demam tinggi, vertigo, muntah, diare, keringat dingin, apalagi ya, apa tulangnya tuh, tulang sama otot tuh nyeri banget. Aku benar-benar vertigonya parah banget sampai nggak bisa berdiri gitu, cuma tiduran aja gitu. Saat itu seperti itu, dan kemudian setelah 10 hari di rumah, akhirnya ke rumah sakit dan ternyata aku didiagnosa dengan bronkopneumonia. Nah dari situ aku bronkopneumonia, ibuku juga di rumah sakit dengan didiagnosa tifus. Akhirnya kami minta ke rumah sakit untuk dicek COVID. Tapi saat itu belum ada di rumah sakit tersebut kan, baru pas kemudian dapat telepon dari temanku yang lagi di luar negeri bilang bahwa saya ternyata di satu restoran 2 malam berturut-turut dengan orang yang baru saja terkonfirmasi positif. Akhirnya kami dikirimkan ke ini ke rumah sakit Sulianti Saroso. Tentunya waktu itu aku sedih banget dan kecewa sekali ya. Jadi emang saat di rumah sakit itu aku mungkin ada seminggu nonstop nangis-nangis karena aku kaget banget kenapa seakan aku yang disalahkan akan tersebarnya virus COVID ini di Indonesia. Padahal kan sebenarnya meskipun aku yang terkonfirmasi dan announce secara formal gitu dari pemerintah pertama, bukan berarti aku yang pertama kena gitu. Karena aku juga tahu beberapa minggu sebelumnya di saat aku sakit tuh temen-temenku tuh juga banyak banget yang punya gejala yang sama sebenarnya ya gitu. Jadi aku merasa sangat gak adil, aku sedih banget dan aku ikut terbawa dengan itu. Jadi emang saat itu berat sekali, aku berkali-kali mental breakdown sih setahun kemarin. Dan sampai sekarang pun, jadi setiap kali ada momentum soal COVID, orang-orang balik nyari aku lagi gitu. Jadi waktu PSBB bulan September mereka balik nyerang aku lagi. Waktu Desember setelah angka naik karena liburan, aku dicari lagi. Sekarang PPKM kasus naik, masih dihujat lagi sampai hari ini pun gitu, nggak berhenti-berhenti. DM, di komentar, di DM sih banyak banget sih, dan kebanyakan memang orang-orang yang ekstrim ya gitu, atau oposisi. Jadi malah aku dipakai untuk oposisi politik gitu, orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah sekarang gitu, menggunakan aku sebagai alat juga akhirnya. Terus di Facebook dan di Twitter foto-foto aku dan keluarga beredar dengan segala komentar-komentar yang tidak pantas aku katakan di TV. Kasar banget. Aku merasa tubuhku sebagai perempuan dikuliti sama satu Indonesia. Karena maksudnya kan aku dibilang PSK segala macam gitu kan, dan waktu itu kan WNA-nya kan sebenarnya perempuan, WNA yang di satu restoran sama aku, tapi memang aku nggak bilang gendernya. Kemudian tentunya berita itu digoreng oleh publik dan media bahwa WNA itu adalah laki-laki, dan aku dan ibu melayani, disewa untuk melayani laki-laki WNA ini, dan karena itu kena COVID gitu. Padahal WNA-nya perempuan dan aku kenal pun enggak. Waktu itu iya, sekarang sih udah enggak, tapi kalau trauma secara sosial media itu masih ada terus gitu, karena prosesnya selalu sama. Di saat mereka mau mulai menghujat tuh tiba-tiba ada yang nge-follow banyak, tiba-tiba di Facebook ada yang nge-tag yang aku nggak kenal siapa, di Twitter mulai beredarnya sama, terus muncul komentar-komentar. Jadi saat itu mulai itu pasti aku agak ke-trigger secara emosional. Tapi kalau untuk keluar-keluar sih enggak ya, maksudnya. Tapi waktu dulu sih, waktu aku keluar ke supermarket sama kakakku misalkan, aku nggak merasa kalau pakai masker kan aku kayak orang Indonesia normal ya, rambutnya juga normal gitu kan. Kalau kakakku kasus 3 kan agak nggak normal, rambutnya kan kelihatan banget kan gitu, maksudnya keriting putih. Jadi kadang tuh orang notice itu dia, dan kalau orang udah mulai lihat-lihat aku langsung udah yuk kita pulang gitu. Karena kalau aku kan nggak kelihatan ya sebenarnya, kalau dia kelihatan banget. Kalau nggak ngeblok atau kalau mereka ini aku screenshot, aku post aja. Oh gitu. Karena soalnya biasanya terus jadi yang supporter aku yang terus nge-report mereka gitu, tapi tentunya mereka juga nggak henti-henti, jadi udah di-report, udah di-suspend, bikin lagi account baru untuk ngehujat lagi non-stop gitu aja terus, nggak berhenti-berhenti. Tentunya aku sedih sekali ya, turut prihatin gitu, apalagi orang-orang kan banyak yang lalai. Yang kemarin mudik tetap mudik gitu kan, terus kan kita juga tahu ya banyak
kartu kertas negatif itu dipalsukan. Ya kan, itu dan ternyata itu nggak di Indonesia doang, aku baru tahu di Eropa pun juga berlaku seperti itu ya. Dan aku sedih banget sih, karena maksudnya aku ngerti kita butuh hidup dan butuh kerja, tapi sebenarnya semua itu bisa dilakukan dengan aman dan dengan prokes. Tapi di saat kita bohong-bohong dengan negatif yang palsu segala macam, akhirnya dampaknya kemana-mana. Lalu kita PPKM lagi, ini jatuhnya kayak semi lockdown ya. Yang terdampak banyak sekali, namun orang-orang yang lalai dan nggak mau ikutin peraturan itulah yang paling marah dengan pemerintah karena keadaan sekarang gitu. Sebenarnya kan harusnya kalau kita dari awal nurut, nggak bandel, itu akan lebih cepat kan. Maksudnya orang-orang nggak mau vaksin, ya pokoknya selalu nyari salahnya aja gitu. Sedangkan kalau kemarin kita udah vaksin semua dengan cepat, kan harusnya nih kita pandemi di Indonesia udah lebih cepat berlalu juga gitu. Aku ingin bilang bahwa COVID itu ada, udah jelas gitu. Jadi bagaimanapun kita harus melanjutkan hidup, tapi tetap dengan prokes. Karena itu dengan prokes itu bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi orang tua kita, keluarga kita, dan satu Indonesia juga. Karena ini efek riak ya, ripple effect. Di saat kita lalai, kena ke semuanya gitu. Di saat kita prokes, semuanya juga akhirnya akan meredam kasus COVID dan kita bisa kembali ke new normal gitu. Itu aku nggak berani jawab ya Mbak, karena aku bukan dokter daripada salah ngomong. Maksudnya karena katanya yang aku dengar sebenarnya ganas atau enggaknya sama, tapi proses penyebarannya yang lebih parah. Itu yang aku tahu dari keluargaku yang di Eropa ya, tapi aku bukan dokter, jadi aku nggak bisa mengklaim itu juga. Terakhirnya aku dengan olahraga yang teratur, berdoa juga ya, itu penting. Karena kalau aku sih meditasi ya, itu penting banget untuk menenangkan diri aku, karena di saat aku mental health-nya naik turun jadi gampang sakit juga. Terus makan yang benar, tidur cukup ini juga sesuatu yang aku kesulitan banget karena emang aku insomnia banget. Jadi aku usahakan sebisa mungkin untuk tidur sebanyak mungkin, dan yang penting pikirannya harus positif agar kita terus negatif.